الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wala yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Anis Somai binti Busrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sebuah riwayat hadis dari Soma binti Busr, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti, janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, illa kecuali fima pada hari-hari uftirdha alaikum yang diwajibkan atas kalian. Fa in lam yajid ahadukum, apabila tidak mendapati atas kalian illa kecuali li'aha unabin, kulit daripada pohon anggur, au'uda syajaratin, ataupun ranting pohon korma, falyamdha, hendaklah dia mengunyah daripada inab dan ud syajarah. Rawahul khamsatu, meriwayatkan hadis ini oleh imam yang lima, wa rijaluhu thiqatun, dan perawi daripada hadis ini kuat, illa annahu muttarribun, kecuali padanya ada yang mengatakan hadis ini muttarrib. Wa qad ankaruhu Malikun, dan mengingkari hadis ini oleh Imam Malik. Wa qala Abu Dawud huwa mansukhun, dan berpendapat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya bahwasannya hadis ini sudah dimansuh. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mengkaruniakan kepada kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmatnya. Dengan nikmat itulah Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi, kita doakan buat keluarga kita, sahabat kita yang dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakit baik zahir maupun batinnya. Orang-orang yang punya permasalahan, problematika, mudah-mudahan Allah cepat berikan jalan keluarnya. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang berkaitan tentang puasa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya kembali mengingatkan sebelum kita masuk ke dalam teks hadisnya, tidak setiap pelarangan yang dikatakan oleh Nabi seluruhnya bersifat haram, tidak. Ada kalanya bersifat makruh. Dan makruh juga ada yang dikatakan makruhnya makruh tanzih, ada yang makruhnya makruh tahrim. Kalau makruhnya masih makruh tanzih, itu adalah sesuatu yang dibenci tapi tidak ada sebab hukumnya. Kalau dia jalanin nggak berdosa dia. Kalau makruhnya makruh tanzih. Kenapa? Dia hanya melawan kepada kebiasaan, melawan daripada afdoliyah. Biasanya berkaitan tentang adab, berkaitan tentang keutamaan. Sunnah, orang kalau makan itu pakai tangan kanan. Ini sunnah nih. Yang baik-baik pakai tangan kanan. Kalau ada orang makan pakai tangan kiri, ini khilaful aula nih. Melawan daripada keutamaan. Hukumnya makruh. Dosa enggak? Enggak dosa. Cuma ngelawan daripada kebiasaan. Makan itu bagusnya duduk. Tapi boleh nggak makan berdiri? Boleh. Makruh. Makruhnya makruh tanzih namanya. Kalau dia tetap melakukan, tidak berdosa. Beda dengan makruh tahrim. Dia sama seperti haram. Yang membedakan cuma nasnya saja. Dasar hukumnya. Kalau dia melakukan, maka hukumnya haram berdosa. Apa? Nah, itu orang yang puasa di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Itu haram. Maka kalau dia melakukan itu, makruh tahrim kena, bisa jatuh hukumnya hukum haram. Kemarin sudah saya jelaskan, bisa dilihat di videonya nanti. Perbedaan dasar hukum antara makruh tahrim dengan haram itu sendiri. Dulu awalnya, pada zaman Nabi itu, tingkatan makruh itu lebih tinggi dari haram. Zaman Nabi yang namanya makruh itu fauqal haram, di atas haram. Namanya juga dibenci. Orang hebat tapi dibenci sama Allah gitu. Apa hebatnya? Dibenci sama Allah. Barulah tahun 300 Hijriah ada ulama yang mengatakan kalau makruh itu dunal haram, di bawahnya haram, baru tahun 300 Hijriah. Karena apa? Ini ada pembagian klasifikasi benci itu, ada yang berdosa, ada yang tidak. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata makruh, itu artinya dosa besar, haram. Ayatnya waqarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Waqarraha jangan diartikan dibenci, makruh. Allah benci makruh hukumnya kepada mereka orang-orang yang kafir dan orang-orang fasik. Artinya apa? Kalau dia masuk kafir, Allah marah. Tapi kalau dia masuk tetap, nggak apa-apa. Ini jadi kacau nih. Tapi wakarroha di situ maknanya di atas haram. Benci banget Allah bagi mereka orang-orang fasik dan orang-orang kafir. Tapi kalau dalam hukum, makruh statutanya ada di bawah dari haram. Ada dua. Kemarin makruh tanzih apa? Orang yang sengaja mengkhususkan puasa di hari Jumat. Itu nggak boleh tuh. Kenapa? Ada amaliyah-amaliyah buat hari Jumat ada. Sekarang dia ngotot gitu. Enggak, saya tetap hari Jumat mau puasa. Makruh, tanzih. Dosa enggak? Enggak dosa. Tapi melawan kebiasaan. Nabi bilang jangan. Nabi bilang jangan. Dia melakukan, terserah kata Nabi. Tapi enggak berdosa. Sama dengan hadis yang barusan kita baca. Orang Islam itu punya hari raya. Hari raya kita yang bersifat mingguan itu adalah hari Jumat. Itu Sayyidul Ayyam itu. Orang Betawi, saya ulang lagi. Orang Betawi dalam seminggu itu dia kerja cuma 6 hari.
Dalam 1 tahun dia kerja cuma 11 bulan. 1 bulan full dia nggak kerja. Kata orang Betawi zaman dulu, masa iya nyari duit 11 bulan, ngidupin 1 bulan kagak bisa. Makanya orang Betawi zaman dulu nggak banyak aturan. Dia punya duit dia serahin sama istrinya udah apa dia yang ngatur. Kalau kita kan enggak kan, masih pengen jalan sama yang lain, masih pengen kawin lagi, masih pengen ini itu. Jadi apa pusing sendiri dia ngelakuin deh. Kalau Betawi nggak serahin nih. Yang penting Ramadan lu jangan suruh gua kerja, gua mau ibadah. Itu bininya cuma bilang oke. Nggak mau dia. Jumat sama dia. Kalau udah datang hari Kamis sore dia pulang buru-buru mandi rapi-rapi. Kenapa? Sebentar lagi mau Sayyidul Ayyam. Ada amalannya tuh, maka Nabi mengatakan malam Jumat baca ini Al-Waqiah, baca Al-Kahfi, banyakin istighfar. Sholat malamnya diperkuat lagi, paginya ibadah berangkat jam 9, iktikaf, dijelasin semua. Mulianya hari Jumat. Orang Yahudi itu punya hari raya, hari Sabtu. Nasrani hari rayanya hari Minggu. Nabi jangan puasa hari Sabtu, jangan puasa hari Minggu. Kenapa? Tasabuh sama mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai mereka itu satu golongan. Laki-laki nggak boleh pakai anting. Tasabuh sama apa? Sama apa? Sama perempuan. Laki-laki jangan pakai kalung. Tasabuhnya sama apa? Sama anjing. Anjing itu pakai kalung. Laki-laki kalau pakai kalung itu kayak anjing saya ngeliat. Nggak boleh. Tahu anjing? Boleh masuk masjid nggak anjing? Nggak boleh. Kalau lewat kita timpuk nggak? Timpuk yang pakai kalung. Nggak boleh. Itu punya perempuan. Emas yang laki ini yang kuning itu nggak boleh. Emas putih boleh karena nggak murni dia. Kita boleh selain emas, berlian yang paling mahal beli nggak apa-apa. Tapi jangan emas. Ini masih pakai kalung emas. Laki. Lihat yang pakai kalung. Pasti begini semuanya. Onat itu ngelendot gitu, model-model gitu. Ruben ngelendot semua. Onat. Jangan, Ngodi jangan, nggak boleh. Iya, maksudnya jangan biasa gitu. Kalau nemtek sih bukan kalung, bukan. Kalau kayak gitu jangan dipajangin, saya ngelihatnya nggak pantas. Kayak anjing. Nabi bilang yang menyerupai nggak boleh. Kita niup saja kue ulang tahun yang ada lilinnya, itu kaum Majusi kena dosa kita. Majusi mengatakan api itu lambang kebahagiaan. Kalau mau hajat kita dikabul, tiup lilinnya. Harus sampai mati. Nenek-nenek nggak kuat, makanya dibantu sama keluarganya, niup bareng-bareng. Kenapa? Nenek-nenek ngempos. Makanya dibantu biar mati. Biar mah? Nggak boleh kita. Beli kue ulang tahun boleh nggak? Boleh, tapi tradisinya yang dirubah. Itu Islam namanya. Dulu nih Nabi mengatakan jangan puasa pada hari Sabtu dan hari Minggu. Awalnya. Tapi nanti hadis yang dibawa akhirnya Nabi mengatakan nggak apa-apa puasa hari Sabtu dan Minggu. Kenapa? Justru dengan puasa itulah kita membedakan antara orang Yahudi dan orang Nasrani. Yahudi Nasrani itu bahagia tuh. Mohon maaf ya, yang Yahudi nih, orang-orang yang Yahudi, bukan Kristen nih, Yahudi. Itu dia minum boleh. Dia minum tuh hari Sabtu. Yang nggak boleh mancing dia. Dia nggak boleh mancing. Di Al-Quran itu nggak boleh. Yang dikutuk jadi kera itu karena dia hari Sabtu tetap mancing. Dia bilang, wah mancing nggak boleh, ngejalak boleh. Parahan lagi, dia ngejalak dia tuh. Makanya dikatakan kunu kirodatan, pasti jadi mereka kera-kera. Mancing kagak boleh, ngejalak. Al-Quran bilang jangan mendekati zina. Zina mah boleh, jangan deket-deket, langsung zina aja. Itu mah bego namanya. Yang ditutup kan apa? Rasul, Nabi masih ada. Khotamun Nabiin, yang ditutup Nabi, Rasul masih ada. Nabi sama Rasul derajatnya tinggian Rasul. Kalau Nabi aja ditutup, apalagi Rasul. Namanya kias aulawi. Kias yang lebih utama. Kata Nabi, mereka Yahudi itu minum. Hari Sabtu itu minum. Maka jangan kita meniru mereka. Dengan caranya apa? Kita berpuasa. Kalaupun enggak, jangan merayakan. Jangan seneng-seneng. Kita dari Jumat udah siap-siap. Sore nih, mana? Puncak.
Malam Sabtu, malam Minggu malam pulang. Yang Yahudi gitu. Saya bukan. Jangan, kalau mau refreshing ya nggak apa-apa. Artinya Nabi memasukkan hadis ini oleh Imam Abu Daud enggak. Walaupun kita mengerjakan, memang semata-mata kita mengerjakan, itu makruhnya masih makruh tanzih, nggak berdosa, karena menentang doa. Tapi kata Nabi nggak apa-apa. Dulu mah kecuali yang diwajibkan, nazar, wajib puasa, atau memang Ramadan jatuhnya besok hari Sabtu gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau menyengaja nggak boleh. Tapi kalau sekarang nih hadis ini dikuatkan dengan yang di bawah, mau Sabtu Minggu silahkan. Jangan lagi pakai hadis Sabtu Minggu tasyabuh, enggak. Karena hadisnya udah dimansuh, dihapus. Kenapa tetap dipelajari? Buat gambaran buat kita doa. Kalau dulu tuh kita nggak boleh menyerupai orang Yahudi, sampai sekarang nggak boleh menyerupai. Nggak boleh. Mana yang menghapus? Ini hadisnya. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu minal ayyami yaumus sabti wal ahadu. Hadis dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoi kepada beliau, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsara ma yasumu minal ayyam, adalah paling banyak seringnya Nabi melakukan puasa pada hari-hari yaumus sabti wal ahadu, yaitu hari Sabtu dan hari Minggu. Wa kana yaqulu, dan Nabi berpendapat kenapa puasa hari Sabtu dan hari Minggu? Innahuma, bahwasannya keduanya hari Sabtu dan Minggu, yauma idil musyrikina, adalah hari rayanya orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku menghendaki untuk berbeda kepada mereka. Kita udah sistematis diatur gitu. Saya sekolah di Cirebon tahun 2000, itu MTS itu sekolahnya liburnya hari Jumat saya. Pesantren itu liburnya hari Jumat. Sabtu Minggu sekolah. Tapi nggak bisa, dunia itu 70% itu udah dikuasain. Jadi kita nggak bisa ngayal gitu, kita nggak nerima nih mau nyerang aja, nggak bisa. Lu masih hidup di sini mah nggak bisa. Kecuali tinggal di Wakanda masih bisa. Kalau masih di sini nggak bisa. Emang udah dikuasain. Mau marah-marah, handphone Cina. Oke, marah-marah sama Cina, handphone Cina. Ya kan, mobilnya mobil ini. Lucu, galak banget cara membenci. Mobilnya Wuling, kan konyol. Kita kepengen nimpuk aja model gitu, udah biasa aja kan, udah diatur sistematis. Ya udah kerjanya Sabtu Minggu. Kalau kita kuat mau ngikutin Nabi, Sabtu Minggu itu Nabi buat ibadah. Kenapa nggak mau seneng-seneng? Takut sama mereka. Kita Jumat kudu seneng, jangan puasa. Makanya malam Jumat itu pesta, makan, pakai baju yang bagus, sholat seneng, ke masjid seneng jam 9. Bukannya setengah 12. Khotib udah assalamualaikum. Tahiyat masjid di depan pintu masjid, nggak masuk itu. Iya seneng jam 9 udah datang, ditenteng orang Betawi. Nanti pulang dikasih duit. Jalannya lewat utara, pulangnya lewat selatan. Biar banyak langkah dapat pahala dulu begitu. Jajan, kembaliannya jangan diambil. Sedekah sama pedagang. Kebetulan pedagang sekarang sedekah. Beli 1 dapat 2. Balik lagi. Emang kenyataan sekarang. Itu sebenarnya Islami itu. Khusus Jumat, beli 2. Dapat 3, dapat 1 artinya jadi 3. Itu Islami itu. Jadi menyenangkan orang, dia disenangkan. Harusnya 5.000, 3.000, 2.000 kembali. Disedekahkan malah dapat 2 es. Saling tuh tahabu, hadiah begitu. Itu Islam tuh. Bukannya dicecer di Jumat kerjaan. Saya mau kalau jujur, kalau nggak khutbah, saya nggak mau gitu nerima. Pagi ngisi Jumat ya, wah nggak ada. Kenapa? Waktunya Lebaran kok suruh buru-buru. Saya nggak mau gitu. Ini nikahan gitu hari Jumat, iseng banget hari Jumat, iseng. Nikah hari apa kek? Selasa kek, Rebo gitu ya. Apa buat senang-senang. Jadi malamnya kita habis ini, kita malamnya buat ibadah, kita pikir oh iya dikasih nikmat hari Jumat. Nabi Jumat itu nangis. Kenapa? Asratus sa'ayaumul Jum'ah. Nabi cuma dikasih tahu sama Tuhan hari kiamat itu turunnya hari Jumat. Ketika lewat ba'da maghrib baru Nabi tenang. Kenapa? Berarti kiamat tidak jadi terpada diriku. Seburuk-buruknya kaum adalah yang berjumpa dengan hari kiamat. Baru tenang tuh malam Sabtu tuh.
Tidak langsung senang happy-happy, besoknya puasa. Senin puasa, Selasa baru Nabi kegiatan normal. Ini mah kalau yang ngomonginnya Nabi, yang penting kita mah Sabtu Minggu silahkan liburan, tapi jangan parah-parah banget. Itu yang minum malam, itu niru, itu orang Yahudi, kita orang Islam, gak boleh. Bahkan sampai air putih saja nih, terus kita bikin-bikin kayak mabok loh. Itu masih hampir makruhnya, hampir tahrim, gak boleh. Kenapa dianggapnya seperti mabok? Gak boleh niru-niru begitu. Ini minum teh, podcast, biar dianggapnya bir gitu. Padahal minum alkohol aja mabok dia. Gak boleh. Itu sampai segitunya. Tapi sekarang antum silahkan. Habis ngaji malam Jumat, terketuk hatinya dengar Ibnu Athaillah ngomong gitu, ya Allah, dahsyat banget ya. Hari Jumat itu kiamat begini-gini. Ingat sama Allah, Sabtu kebetulan libur nih, gak kemana-mana gitu. Puasa bagus. An ukhalifakum, kayak Nabi, supaya gak sama tuh kayak mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani. Di Yahudi pagi-pagi udah panjang tuh antrian tuh. Ngapain? Ngaku dosa dia. Selesai, dimaafin sama Allah, maksiat lagi dia. Minum lagi, besok bayar lagi dosanya, dibayar, ditebus. Kan sampean nggak bisa dijamin kan, ustadznya nggak bisa, ya dimaafin, nggak bisa, sama Allah yang maafin, saya emang nggak bisa, ente mah tobat aja sama Allah. Tandanya diterima bagaimana tobatnya? Allah kasih nikmat dalam ibadah. Untung antum umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Musa, tobatnya mereka orang-orang musyrik disuruh bunuh diri. Ya Allah, Nabi Musa aneh melakukan kesalahan, dalam Al-Quran itu dikatakan, surat Anbiya. Oh, kamu mau tobat kepada Allah? Benar-benar tobat? Benar. Ya udah, lakukan bunuh diri, minta maaf sama Allah. Bunuh diri. Coba kalau dosa kita begitu. Masih hidup nggak ente? Mati kita. Itulah mulianya Nabi Muhammad. Jadi kalau ngedengar orang puasa hari Sabtu Minggu, berubah paradigmanya. Oh, dia yang benar nih. Nggak mau ngikutin, campur sama orang. Jangan dibilang hari Yahudi puasa. Kata dia, lu yang blow on. Lu yang blow on. Ya. Paham ya? Nah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada beliau. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang Nabi an saumin, dari puasa yaumi Arafah, pada hari Arafah. Siapa yang dilarang? Bi Arafah, orang yang berada di kota Arafah. Orang yang lagi di Arafah Nabi larang berpuasa. Berarti siapa yang dilarang? Orang-orang yang haji. Larangnya haram, bukan makruh. Makruhnya apa? Tanzih, dia nggak sampai haram. Kenapa? Yang bisa merasakan orang yang haji ya Pak Jimurdo ya? Nggak ada ya Pak Jimurdo itu ya? Nggak ada ya? Lagi istirahat beliau. Iya, beliau cepat sehat ya, saya panggil terus namanya soalnya. Capek orang Arafah habis tawaf ini, itu dia harus wukuf. Karena haji itu paling besar Arafah rukunnya itu. Yang membedakan dengan umrah Arafah itu. Sehingga mereka harus diam, panas, bertalbiyah, banyakin zikir. Bagi Rasul, masyakoh, jangan gara-gara puasa kamu nggak kuat ke Arafah sampai tidak bisa ibadah di Arafah, ibadahnya nggak diterima. Bapak nih, kalau yang udah pergi haji nanti di Arafah itu orang yang sakit parah pun yang lagi menunaikan ibadah haji itu sama mobil ambulan dibawa. Harus diem di Arafah walaupun sesaat. Harus wukuf walaupun lagi sakit parah. Dilihat ini, wah jamaah haji Indonesia. Wukuf sekarang diseret, ditaruh di mobil ambulannya masuk, suruh niat dia. Dan niat, udah sesaat pergi lagi gantian. Saking pentingnya Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Yang paling penting rukunnya Arafah. Jangan sampai nggak melakukan di Arafah. Makanya kata Nabi, capek tuh panasnya di situ. Sebagai miniatur akhirat, berjubel orang, kamar mandi terbatas. Yang suka beser, Pak, kamar mandi cuma ada berapa ratus. Itu bisa nganternya 25. Kalau yang mengedepankan nafsu, hancur dia. Tapi kalau yang memasrahkan diri kepada Allah, nggak bakal rusak. Itulah di situ yang dikatakan bisa jadi pembalasan begitu. Dari Indonesia udah tukang marah-marah mulu.
tukang kencing memang udah kebiasaan. Pagi ini bangun tidur pasti berak, ngopi kencing mulu dia. Itu pun di Indonesia. Jadi emang pergi berak dulu bentar, emang kebiasaan, ke bawah sampai sana. Pagi-pagi wukuf di Arafah, ngedumel deh gitu. WC di mana? Di sono, Pak. Mana? Udah ke sono gitu. Tahu nggak? Satu pintu ngantrinya 25 orang. Tainya udah nempel gitu. Wah, udah marah-marah aja, nggak bisa. Tapi kalau dia umroh itu, wukuf itu dia pasrah sama Allah. Ya Allah, saya wukuf ibadah, semuanya saya pasrah. Itu nggak ada halangan. Kalau kita mau kencing, kita talbiyah aja, doa mau nggak ya Allah, ya Allah. Terus tiba-tiba nanti sampai depan kamar mandi itu nggak ada orang, kita tinggal masuk kencing, selesai keluar. Kita lihat buka pintu itu yang ngantri bisa 35 orang. Jangan selalu ketuk-ketuk gitu. Baru mau masuk loh, haji ta'al, surah cepetan. Kenapa? Yang berak banyak, terbatas. Itu pasrah. Itu berat Arafah. Nah, kita yang tidak bisa berangkat haji ditanya mau berangkat haji, mau. Mau berangkat haji, mau. Belajar dulu di Indonesia. Bagaimana? Puasa. Puasa berat nggak? Berat banget. Ganjarannya gede. Dosa yang lalu dan dosa saat ini diampuni. Puasa dulu. Nanti di sana ujiannya udah sabar. Jadi di Arafah nggak marah-marah. Yang marah-marah jarang puasa. Jarang. Temperamen, nggak boleh senggol dikit. Balasannya ntar di sana. Bukan katanya memang bang. Saya nggak nakutin, nggak. Cuma buat introspeksi diri. Mumpung belum berangkat. Kalau udah berangkat, jangan nangis-nangis. Gimana nih saya nggak bisa ngelihat Ka'bah? Masa nggak bisa ngelihat Ka'bah? Kurang gede Ka'bahnya. Ada masalah apa? Oh, saya mau berangkat punya masalah sama orang tua. Telepon orang tua, minta maaf, sebutin kesalahan. Baru bisa dikasih lihat. Padahal gede banget Ka'bahnya. Sehebat bapak di sini security, galaknya kayak apa? Gak pernah meneteskan air mata. Sampai ke sono luntur. Makanya Mekah itu katanya asalnya Bakkah. Bakkah itu hancur. Dulu diserang kota Mekah itu hancur pasukan Abraha. Kita yang hatinya keras, bilang kuat di Indonesia, sampai sana luntur kita, keingetan sama dosa-dosa kita, keingetan sama permasalahan kita, sehingga nggak kuat air mata, nangis kita. Itu mereka yang benar nih. Tapi kalau dia berangkat ketemu umroh biasa saja, nggak ada hati buat mereka untuk merasakan ibadah, wah itu kacau tuh. Itu kacau. Ada masalah sama ibadahnya. Nauzubillah min. Sebelum berangkat makanya perlu selain manasik perlu tuh diingetin sama guru, niatin ibadah, kurangin dosa. Diajarin kita, diajar. Nah kita ada sunnah puasa pada hari Arafah, ganjarannya gede. Kalau kata orang ulama, buat belajar dulu dah, latihan sabar, caranya puasa. Kan orang marah begitu, buat tabok lu. Kalau gua nggak puasa, gua tempeleng. Sayang aja gua puasa, kan gitu kan. Nah puasa itu junnah tuh perisai. Latihan di sini jadi orang sabar. Besok digodain gak marah-marah banget. Kalau sekarang kan dicubit gua setrum nih, ya kan galak banget biasa megang ini kan, ya kan. Sekarang nggak, diem aja. Gitu. Nah ini pelarangan ini makro. Tapi sekarang di Saudi Arabia gitu, fisiknya kuat gitu. Bang Anggi kuat gitu, memang udah biasa di Jakarta cuma bininya 3, udah biasa ngelayanin 3, kuat ya kan, udah biasa lah gitu, ya nggak apa-apa, amin, dia aja nggak berani, dia ngamin, iya gitu, nggak apa-apa, makruhnya hilang karena ini takutnya dia sakit, takutnya dia berat, makanya orang musafir boleh pilih mau jalan nih gitu, di perjalanan nggak kuat gitu, kuat puasa nggak Bang Anggi? Aduh, ini bibir udah nempel nih. Perut udah bunyi nih, kalau dilanjutin saya ini udah batalin. Tapi belajar puasa dulu, bukan jam 7 udah makan nasi uduk. Lu kenapa nggak puasa? Kayaknya nggak kuat dah. Tapi makan dulu, nggak pakai berusaha, dosa nih dia nih. Dosa. Sama di Arafah pagi kita nggak makan, cuma kan nggak sanggup tuh. Di hotel kasih tahu makan dulu. Nanti ibadah dari wukuf balik lagi ke Mekah berat. Udah ibadah aja ya cukup. Pahamin ya. Itu jamnya salah ya. Cepet banget itu. Satu hadis yang terakhir ya, sebelum masuk ke bab Ramadan. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu,
satu riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi kepada beliau, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shoma, tidak ada atau tidak dinamakan puasa, man shomal abada, orang yang melakukan puasa selama-lamanya. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak ada atau tidak dinamakan puasa orang yang puasa selama-lamanya. Bukan bagus, malah nggak bernilai. Ini dua maknanya. Ini ada yang mengatakan ini adalah bagian dari doa Nabi, kecewanya Nabi kepada mereka yang melakukan ibadah puasa tapi nggak ngikutin aturan. Dia kuat, ibadah puasa kuat, tapi kenapa Idul Fitri, Idul Adha, Tasyrik masih puasa? Bukannya bagus, dosa, kata Nabi. Itu yang katanya puasa, nggak ada nilainya puasa. Ini satu, doa Nabi mengatakan nggak ada nilainya. Yang kedua, Nabi mengajarkan puasa yang bagus itu adalah puasa yang berseling. Puasa Nabi Daud itu dalam hadis puasa yang paling tinggi tingkatannya itu. Jangan puasa setiap hari, jangan. Dalam hadis dikatakan, fa inna li nafsika 'alaika haqqun, kata Nabi. Pada diri kalian itu ada haknya. Kita perlu makan, jangan kurus. Kerja nggak kuat, lagi puasa, nggak boleh. Belajar tidur karena ngantuk, puasa nggak boleh. Wajib buat bekerja, wajib buat belajar. Sehingga yang sunnah jangan sampai mengalahkan. Kata Nabi, kalau mau paling hebat puasa Senin, puasa sehari enggak, itu yang paling bagus, kata Nabi. Udah tingkatan paling tinggi itu, kata Nabi. Kenapa? Orang yang puasa setiap hari itu nanti ngelakuinnya kalau sudah di atas umur 55. Kenapa? Itu nanti memang puncaknya itu mematikan syahwat. Buat antum yang memang udah nggak, mohon maaf ya, mungkin saya jadi duda atau sama istri udah punya kesepakatan gini, saya nanti kalau udah umur 50 tahun mau fokus ibadah sama Allah, jadi mohon maaf kalau saya nggak ini. Istrinya ridho, nggak apa-apa dia puasa. Kenapa? Bikasrati syahwat. Puasa itu bisa menurunkan syahwat kita. Tapi kalau istrinya masih muda, masih ngemol, jangan puasa. Bisa nyari yang lain, dosa kita. Atau diajak sama istri lemes banget, ana soi. Giliran main kata istrinya, ya lembek banget, kepek-kepek nggak bangun. Ya kan, diseruling kagak hidup. Aduh, ini dosa, namanya dosa, nggak boleh. Makanya kewajiban orang yang mampu untuk nikah tidak berlaku bagi mereka yang impoten. Kenapa? Dia nggak bisa membahagiakan. Kalau dia nikah, dosa perempuannya. Maka dia boleh nggak melakukan ibadah nikah. Kenapa? Berdosa, impoten. Kita istri masih muda, umur 17, kitanya mau begitu nggak boleh. Kalau mau, kita panggil istri kita. Saya mau ibadah, mau fokus sama. Hari ini kamu mau saya ceraikan. Itu rumah kontrakan 3 sama toko buat kamu. Ini Abdullah supir saya tunjuk, saya nikahkan sama kamu. Itu boleh. Itu guru Zaini begitu. Guru Zaini Martapura Banjarmasin yang kemarin hari Minggu dibikin haul besar-besar di Banjarmasin itu. Istri mudanya ada kan, memang pengen, bukan nafsu, karena memang istrinya pengen dapat berkah. Itu banyak ulama yang ceweknya maksa minta dinikahin. Kelas kita mah belum ada yang pengen banget dinikahin, nggak ada. Kitanya yang genit masih. Itu minta keberkahan gitu. Waktu beliau mau wafat, beliau tahu istrinya masih muda. Istrinya masih muda. Beliau tahu, nah, karena ulama beliau, kapasitasnya tahu. Dipanggil istrinya sini. Saya mau meninggal. Sebentar lagi saya mau meninggal. Saya udah cuci darah. Sekarang itu toko baju muslimah, saya lupa namanya apa. Kan beliau juga punya sekumpul aqua sekumpul. Itu nanti buat kamu, toko. Nanti setelah selesai masa idah, kamu saya kasih uang, saya nikahkan sama murid saya ini. Dinikah. Jadi dia meninggal, istrinya udah tenang. Yang tua emang udah pasrah, udah punya anak tuh udah pasrah. Itu yang hebat. Jadi jangan egois beragama. Kita perlu belajar paham supaya tidak menyalahkan ibadah orang lain. Tapi hak setiap orang itu punya, kata Nabi. Jangan. Istri aja jadi haram puasanya kalau suaminya nggak ridho. Kenapa? Iya, kita yang pulang setiap hari bisa bosan istri kita. Tapi mereka yang kerja di Pelni, yang kerja di luar negeri, luar kota, ketemu istrinya cuma 2 hari, dia lagi puasa. Gimana nggak marah suaminya?
Mau mampus bini begitu. Gua capek-capek cari duit, gua datang, pulang lagi 6 bulan puasa. Ini gimana nih? Gua mau kemana? Masa ke tiang listrik mulu katanya kan. Setrum gua. Nah, ini nggak boleh. Nah, bahkan di satu penutup hadis itu dikatakan begini, wali muslimin min Abi Qatadah radhiyallahu an, dikuatkan dari hadis Imam Muslim dari sahabat Abi Qatadah, la soma wala aftara, tidak terasa puasa, tidak terasa berbuka. Orang kalau sudah kebiasaan berpuasa, itu nggak ada kenikmatan pada saat dia buka, udah nggak ada, udah kebiasaan. Jadi apa? Udah nggak ada rasanya. Mau sahur nggak sahur, buka enak enggak, udah biasa aja, udah teh manis sudah cukup. Kenikmatan yang dikatakan farhatani inda liqa'i rabbi wa inda iftori nggak ada. Tapi kalau sehari dia puasa, bukan nikmat, besoknya kumpul sama keluarga, ada. Anak masih kecil, ya kan? Ini bilang, ayah jalan-jalan, besok kan hari Minggu, ayah puasa. Ayo udah hari Senin, ayah puasa. Nggak boleh, dosa. Kalau kita mau milih jalurnya, udah puasa Senin Kamis mulazamah, itu paling top buat pekerja. Wah, itu rezeki kalau yakin nggak bakal jebol. Kuping potongnya. Kalau dia yakin nggak bakal jebol. Senin dia puasa sunnah, hari kelahiran Nabi, wafatnya Nabi, kemuliaan para nabi-nabi di Senin. Kamis amal mau diangkat, diajukan sama Allah. Bagus ketika dicatat lagi ibadah Allah. Itu paling cakep udah buat pekerja. Jangan ngambalin yang setiap hari puasa. Ramadan aja yang setiap hari. Jangan minum di depan. Masa saya datang lagi minum es teh. Ini depan sini nih galian yang lama, teman-temannya Bang Odi. Aduh, dia lihat, wah temannya Bang Odi. Ada tulisannya sih di jaket rompinya kan. Jangan. Kata Tuhan, gila dikasih sebulan tiap hari lu kagak kuat. Ini mau belagu-belagu yang sunnah. Sunnah itu lebih berat daripada yang wajib. Saya dipahamin ya. Inilah sekian banyak kriteria macam-macam anwa daripada puasa itu sesuai dengan hukum dan sesuai dengan kondisinya. Masih tak lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa itu adalah sesuai dengan kapasitas kemampuan. Setiap orang beda-beda. Bisa dipahamin ya. Ini karena waktunya sudah cepat banget. Besok akan datang kalau panjang umur, kita masuk lagi mengulang tentang Ramadan. Artinya kita berkaitan tentang mengisi Ramadan. Ini pas banget, karena kan sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Kalau panjang umur, ya bisa jadi besok meninggal kita nggak tahu ya kan. Siapa yang tahu? Mudah-mudahan sih sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Ada pertanyaan? Just enough? Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya. Islam ini kan Indonesia ibadah haji juga mampu. Iya. Seperti yang tadi kita sampaikan, ibadah haji. Syarat atau ketentuan mampu itu dalam kondisi saat ini apakah dari segi finansial saja atau termasuk mungkin fisiknya atau mungkin karena kondisi sekarang kan kalau kita mau daftar haji itu waktunya cukup lama ya Ustaz ya. Nah, mohon pencerahannya Ustaz bagaimana dengan kondisi sekarang kita mengimplementasikan supaya hukum Islam itu bisa sempurna kita lakukan. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelumnya kira-kira waktunya berapa lama? Masih boleh 10 menit lagi? Boleh ya? Sebenarnya habis bab ini puasa baru haji. Sekarang pahamin dulu begini. Syariat haji itu disyariatkan tanggal 6 Hijriah, tahun 6 Hijriah. Tapi Nabi Muhammad baru melaksanakan ibadah haji tahun 10 Hijriah. Imam Syafi'i mengatakan kepada kita bahwasannya apabila seseorang sudah mampu, boleh menunda untuk berangkat ibadah haji kalau dia yakin dia bisa berangkat pada tahun berikutnya. Karena Nabi nggak berangkat di tahun 6 Hijriah. Bahkan pada setelah perang Tabuk di 8 Hijriah, Nabi nyuruh Abu Bakar pergi haji. Nabi belum haji, nanti 10 Hijriah Nabi baru haji. Haji itu sepakat ulama seumur hidup satu kali. Ada yang mengatakan begitu pula dengan umrah.
Kewajiban ini apakah wajib setiap muslim? Iya, tapi mastato, ada orang yang mampu. Nah, kriteria mampu, Imam Ghazali dalam kitab Mau'izatul Mukminin, dalam Jamaluddin Al-Qasimi, nukilan dari Imam Ghazali, itu mampu itu luas, Bang. Makna mampu itu luas. Pertama itu berkaitan tentang harta. Memang punya uang untuk berangkat. Ibarat kata kita ngomong kondisi normal ya. Abang punya duit berangkat haji 30 juta. Tahun ini kalau abang daftar bisa berangkat, abang punya uang 30 juta. 30 jutanya wajib abang berangkat haji karena dianggap abang orang yang mampu. Boleh nggak saya menunda Ustadz? Boleh, sesuai tadi pendapat Imam Syafi'i, tapi dengan syarat antum yakin hidup pada tahun yang akan datang. Antum nunda sehingga tahun akan datang belum sampai waktunya haji, antum sudah meninggal. Uang 30 jutanya jadi turunan warisan anaknya. Tapi tirkah itu, warisan itu nggak boleh dipakai sama anaknya. Tapi wajib dibayarkan badal haji. Kenapa? Orang tuamu dulu mampu dia. Tapi dia tunda sampai datang ajalnya. Kewajiban itu masih dituntut. Kenapa? Hutang sama Allah. Abang meninggal punya hutang, nggak selesai bang. Nabi nggak mau nyolati, maka ada orang keluarga berdiri ambil alih hutang abang, dibayarkan nanti setelah abang meninggal supaya abang meninggal nggak punya hutang. Itu hutang sama manusia, bagaimana hutang sama Allah? Karena yang paham mampu itu kita, bukan orang lain. Sama kayak zakat mal kemarin kan. Maka ada badal haji. Nah, uang itu harus punya 30 juta. Kedua, fisiknya mampu untuk melakukan ibadah haji. Sekarang uangnya ada bang, tapi dia nggak berani sama ketinggian. Dia takut naik pesawat. Dulu pernah trauma sih, naik ayunan jatuh. Jadi naik pesawat dia takut. Ada tuh nggak kemampuan, dia hidup tapi punya penyakit sehingga nggak mampu. Maka dia nyewa orang. Yang orang itu sudah pergi haji untuk berangkat haji lagi, tapi niat hajinya buat diri kita. Ya. Buat diri kita. Nah, mampu harta itu bagaimana? Apakah orang yang menyicil di bank dianggap mampu? Itu mah nggak mampu. Dia berusaha menjadi orang mampu. Dia nggak wajib haji. Tapi dia pengen menunjukkan kepada Tuhan, dia pengen benar-benar ibadah haji, makanya dia nabung. Kalau dibilang mampu, nggak mampu dia. Sehingga dia nabung nih bang. Dia nabung, uangnya cukup buat berangkat haji, baru dia kena tuh wajib haji sesuai dengan tahunnya. Sesuai dengan tahun. Sekarang, wah saya aja mundur nih, 2012 saya daftar awal. Tadinya 2024, terakhir dicek 2036. Berarti coronanya di Saudi ini sampai sekarang ini. Mundurnya 2 tahun coronanya, 2 tahun setengah, tapi mundurnya bisa 26 tahun. Itu akal, wah nggak nyampe dah. Kalau saya nggak nyampe dah, bodo amat sih mah, ufawidu. Saya menunda bukan karena saya nggak mampu, saya sudah daftar, sudah lunas, dapat nomor porsi, tinggal pelunasan. Kalau saya nggak berangkat, ini tetap jadi badal haji nanti. Orang yang berangkatin posisi saya jadi badal haji buat saya, karena saya tetap melaksanakan. Nah, abang jangan bikin, udah mak kan udah tua nih mak nih, umur udah 80. Walaupun mak bisa jalan kaki 2, nunggu haji, wah bisa 20 tahun, bisa 100 tahun, nggak nyampe umur mak umroh aja, salah. Gak boleh begitu. Karena yang wajib itu haji. Jadi caranya bagaimana? Abang tetap bikin simulasi. Yang wajib itu haji. Ya Allah, saya nabung ya Allah. Nih ada celengan ya Allah. Saya naruh duit, celengan haji tulisannya, buat pergi haji. Taruh kita di situ. Tung duit. Ah ya Allah, karena saya takut nggak sampai umur, saya mau umroh dulu. Boleh dia. Tapi niat hajinya ada. Jangan uangnya haji dia pakai umroh. Karena yang wajib haji. Yang wajib haji. Dan wajib kayak kita, orang Islam nih sekarang nih Bapak, harus punya niat pergi haji. Jangan bilang saya nggak mampu, nggak boleh. Harus punya usaha. Dibilang nggak mampu, emang nggak mampu. Bukti kemampuan kita bagaimana? Itu dengan beli celengan. Taruh gope 1000, niat mau pergi haji, insya Allah 200 tahun bisa berangkat kita. Iya gope. Tapi celengan ini nanti ketika kita meninggal belum berangkat haji, istri kita bilang itu, ini celengan punya bapak nih, dulu pengen pergi haji tapi belum sampai. Nanti kalau udah ada duitnya, udah kumpul, badalin haji buat bapak. Itu orang bagus.
Dia tahu tuh ibadah haji itu cuma buat orang-orang yang mampu. Tapi dia malu di hadapan Tuhan bilang saya orang yang nggak mampu. Makan sehari 3 kali. Nyamper ke Blok M ya. Itu orang kaya yang makan begitu. Ya, jangan. Abang harus punya cita-cita. Jangan, lu belum berkata haji, karyawan bro, 5,6. Cicilan segini. Nggak bakat. Nggak bisa mensiasati. Nggak begitu Islam. Allah pengen lihat ketulusan kita bagaimana. Saya udah jelasin di bab kurban, saya ulang sedikit sebelum saya tutup. Di kurban, orang yang mau niat kurban harus semangat. Kalau nggak bisa, potong ayam. Potong ayam buat tanda kita pengen bener-bener bisa ya Allah kurban kambing. Sekarang nggak punya duit, potong ayam. Di ayam 45.000, potong. Dagingnya setengah kita makan, setengah kita sedekahin. Kasih tetangga, jangan bilang kurban, nanti stres ya. Itu syabih, pengen berusaha. Kata Allah gini, oh ini orang bener-bener nih pengen jadi orang yang sukses. Dia pengen kurban gak punya duit. Tahun besok Allah kasih duit, bisa potong kurban. Belajar. Jangan pasrah. Bagaimana mau, kata Tuhan, tunjukkan bukti keseriusanmu dong. Kamu bilang yang pengen cinta deket tapi gak mau usaha. Gitu. Ya bang ya? Aman ya? Iya. Cukup ya jam makan siang, takutnya mengganggu bang yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.